Assalamualaikum, sugeng pepanggihan malih kalian Bu Yuki wonten ing pasinaon virtual basa Jawa. Kados pundi pawartosipun para siswa? Nggih, mugi kula kalian panjenengan sedaya tansah pinaringan kasantosan, karaharjan ugi kawilujengan saking Gusti ingkang Maha Kuwaos. Amin ya rabbal alamin. Nggih, wonten ing pepanggihan kula wingi kita sampun ngerembak ngenani tata cara nulis cerkak. Nah, wonten ing dinten menika kita bakal nyinaoni ngenani pawarta basa Jawa. Oke, langsung kemawon nggih kula wiwiti. Ana peta konsep. Ing kaping pisanan kita bakal ngerembak ngenani pangertene pawarta, banjur unsur pawarta, jenise pawarta, lan titikane pawarta. Lajeng ing kaping pisanan apa toh sing diarani pawarta kuwi? Pawarta yaiku informasi anyar utawa informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet utawa pirembugan marang wong liya. Jadi disebut dengan pawarta. Pawarta itu adalah berita ya. Pawarta itu dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut juga berita. Jadi pawarta itu bisa disebut juga dengan informasi baru atau informasi yang menjelaskan mengenai sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat, di sebuah lokasi, kemudian diberitakan lewat wujud cetak, bisa siaran, bisa internet, atau pirembukan. Pirembukan di sini itu berarti komunikasi antar masyarakat, jadi dari mulut ke mulut, seperti itu. Itu yang bisa disebut dengan pawarta. Oke, lajeng ing ngaping pindho ana unsur pawarta. Nah, ana kene unsur pawarta kuwi ana 5W1H. Apa to Bu sing diarani 5W1H kuwi? Oke, 5W1H. Ingkang kaping pisanan ana what. What ya, utawi apa. Kedadian apa sing bakal dicawisake? Nah, jadi kejadian apa yang diceritakan di berita tersebut? Apa kejadian mengenai banjir atau kecelakaan dan seterusnya? Banjur ana where utawa ing ngendi. Ana papan ngendi kedadian kasebut dumadi. Jadi di mana? Di mana tempat terjadinya peristiwa tersebut? Misalnya di banjirnya ada di Surabaya, misalnya di Surabaya atau di Jakarta. Kemudian kebakaran hutan, di mana lokasinya? Seperti itu. Oke. Ingkang kaping telu ana when utawa kapan. Kapan kedadian kasebut dumadi? Oke. Misalnya banjir ini terjadi di Surabaya pada tanggal 15 September 2021. Kapan ya? Kapan terjadinya? Kapan hari terjadinya kejadian tersebut? Di mana? Kapan? Pukul berapa? Seperti itu. Kapan? Misalnya hari Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Itu kapan? Banjur ana why utawa geniya. Jalaran opo kedadian kasebut dumadi? Jadi ini ya, why itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan bisa disebut dengan apakah ya? Nah, di sini itu dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut juga dengan apa sih faktor yang menyebabkan kejadian itu bisa terjadi. Misalnya ketika banjir. Nah, faktor-faktornya itu misalnya para masyarakat itu misalnya menebang hutan secara sembarangan. Kemudian ketika ada hujan lebat, air itu nggak bisa meresap ke dalam tanah. Jadi pohon-pohon yang telah ditebang itu nggak bisa meresap air hujan, jadinya terjadilah banjir bandang. Misalnya itu faktor-faktor gitu ya. Geneo, jalaran opo kedadian kasebut dumadi. Oke, banjur ana wu utawa sapa. Sapa sing ngalami kejadian tersebut? Jadi siapa yang mengalami kejadian tersebut ya? Misalnya banjir tadi dialami oleh masyarakat dari ini Kulon Progo, Yogyakarta. Jadi masyarakat di daerah tersebut itu tergenang air. Jadi masyarakat Kulon Progo, wu utawa sapa sing ngalami kedadian kasebut. Banjur ing kaping pungkasan ana how utawa kepriye. Kepriye kedadian kasebut bisa dumadi? Oke, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu bagaimana kejadian tersebut itu bisa terjadi? Kayak kronologinya gitu ya, maksudnya menceritakan mengenai kronologinya. Oh, ternyata kebakaran hutan ini disebabkan karena penebangan liar. Kemudian misalnya kebakaran rumah itu disebabkan karena teledornya pemilik rumah itu misalnya nggak mematikan kompor atau nggak mematikan LPG atau ada obat nyamuk yang berserakan, seperti itu. Kayak kronologinya gitu ya. Bisa disebut juga sebagai kronologinya. Oke, banjur
Ono jenise pawarta. Oke, jenise pawarta ono ing kene ono telu. Yaiku pawarta dinan, pawarta crita lan pawarta dadakan. Oke, pawarta dinan. Pawarta kang wektu lan panggonan kedadian wis dimangerteni sadurunge, kayata pembukaan sekolah lan sapiturute. Jadi pawarta dinan itu bisa disebut ini ya, pawarta atau berita yang waktu dan tempatnya itu sudah dikasih tahu. Misalnya kita itu udah tahu kalau tempatnya di situ jam segini, seperti pembukaan sekolah misalnya. Ada pengumuman pembukaan sekolah misalnya di tempat ini ada SD baru, kemudian dibuka kayak diresmikan gitu pada hari Senin misalnya tanggal 20 September dan juga pukul 9 pagi seperti itu. Jadi kejadiannya atau beritanya itu kita sudah mengetahui waktu dan juga tempatnya. Nah, itu bisa disebut dengan pawarta dinan atau berita kayak harian gitu ya. Oke, banjur ana pawarta crita. Pawarta crita, pawarta kang ora diwatesi wektu lan panggonan, gambarake objek kang neng semake human interest. Tuladane cerita papan wisata. Jadi pawarta crita itu bisa disebut juga berita yang nggak dibatasi waktu dan tempatnya. Nggak dibatasi waktu dan juga lokasinya. Jadi menggambarkan objek. Jadi di situ itu kayak berita tersebut itu menggambarkan objek yang neng semake, yang menarik masyarakat, yang menarik bagi masyarakat. Biasanya itu contohnya ya, cerita papan wisata. Jadi misalnya di sebuah daerah ini tuh ada papan wisata yang emang bener kayak bagus, indah, dan itu menarik masyarakat. Nah, itu bisa disebut dengan pawarta crita atau pawarta atau berita yang tidak dibatasi waktu dan juga tempatnya dan menggambarkan sebuah objek yang menarik untuk masyarakat. Seperti itu. Banjur ana pawarta dadakan. Pawarta kang wektu lan panggonan kedadiane ora kena dipastekake, kayata banjir, kacilakan lan sapiturute. Jadi pawarta dadakan itu kan mendadak gitu ya. Jadi beritanya itu nggak bisa dipastikan waktu dan juga tempatnya atau lokasinya itu nggak bisa dipastikan. Seperti misalnya ada berita banjir, kebakaran rumah, kebakaran ruko, kecelakaan kayak gitu. Oke, banjur titikane pawarta. Nah, titikane kuwi bisa diarani ciri-cirine pawarta ya. Ciri-cirine pawarta. Ciri-cirinya berita. Oke, ing ngamping pisanan ana fakta. Pawarta kuwi kudu ada dasar kasunyatan lan kudu nyoto-nyoto kedadian. Jadi udah jelas ya anak-anak ya, udah jelas kalau berita itu harus benar-benar terjadi dan nggak bisa direkayasa, nggak bisa dimanipulasi, dan harus benar-benar kejadian. Di sebuah tempat itu harus benar-benar kejadian dan secara nyata. Oke, banjur kang kaping 2 ana kapisah saka opini. Kasunyatan ing pawarta kudu kapisah karo penemu utawa opini. Jadi yang dimaksud kapisah saka opini itu terpisah ya antara fakta. Kan pawarta atau berita itu kan bersifat fakta. Nah, ketika ada sebuah berita kemudian di dalamnya itu ada opininya, berarti opini dan juga faktanya ini harus juga terpisah gitu. Misalnya ada banjir di sebuah daerah, kemudian faktanya itu kita bisa melihat sendiri ya, banjirnya itu pukul segini, kemudian terjadi di mana, pukul berapa, siapa yang mengalami kejadian tersebut. Nah, kemudian opini ini bisa misalnya opini ini bisa kayak argumen dari masyarakat. Oh, ternyata banjirnya itu menewaskan berapa orang yang meninggal, berapa orang yang luka-luka. Itu menurut argumennya masyarakat. Nah, itu juga bisa disebut sebagai opini. Jadi harus dipisah. Jadi opini nanti itu bisa kayak dipisah itu dengan kata-kata berdasarkan argumen dari masyarakat bapak ini di sini bahwasanya korban yang meninggal itu sebanyak ini yang meninggal, kemudian yang luka-luka sebanyak ini, dan kerusakan rumah-rumah itu sebanyak ini. Seperti itu. Jadi fakta dan juga opini yang ada dalam berita itu harus dipisah. Oke? Banjur titikane pawarta yang kaping 3 yaiku ana wigati. Sawijining bab kang bakal dadi pawarta dianggep perangan kang wigati amarga bisa ngendalemi panguripan ing bebrayan. Jadi wigati itu bisa disebut juga sebagai penting ya. Wigati itu artinya penting. Jadi pawarta atau berita itu nggak akan disiarkan, nggak akan diberitakan kalau nggak bersifat penting gitu loh.
kita sebagai seorang pembaca atau pemaos pasti membaca berita itu yang penting, misalnya kayak kejadian di sini, kejadian kayak misalnya anak ini sekolah di sini, ternyata dia itu berprestasi di bidang akademiknya, dia menjuarai berbagai lomba, berita yang penting gitu. Karena apa? Untuk mendalami kehidupan di masyarakat kita, agar kita tahu sebenarnya di masyarakat itu apa yang terjadi gitu. Nah, itu fungsinya pawarta seperti itu. Ciri-ciri adanya berita atau pawarta itu seperti itu. Wigati penting. Nah, makanya penting itu, makanya disebarkan, diberitakan melalui banyak media, entah itu media cetak atau dari lisan. Untuk apa? Agar masyarakat ini tahu sebetulnya apa yang terjadi di sekitarnya, di lingkungannya. Seperti itu. Oke. Banjur yang kaping pungkasan, pawarta kuwi kudu imbang. Pawarta kudu imbang lan ora kena mihak sapa wae. Yen mihak kudu mihak marang kebenaran. Oke. Jadi pawarta kudu imbang. Jadi pawarta itu harus seimbang ya. Jadi pawarta berita itu tidak boleh memihak satu orang. Tapi ketika memihak, ketika ada keputusan harus memihak ini, maka pihaklah yang paling benar kebenarannya. Yang paling baik itu bisa dipihak gitu. Misalnya ada kejadian misalnya pertengkaran antara dua kubu, misalnya satu keluarga kakak beradik memperebutkan warisan dan akhir-akhirnya mereka itu kayak bertengkar dan kayak bawa celurit kayak gitu ya, celurit dan akhirnya dua-duanya meninggal. Itu ya kita nggak bisa memihak siapa-siapa karena emang mereka punya satu sifat yang emang mereka mempunyai gitu. Itu sifat tamak atau serakah. Nah, dari situ nggak ada yang benar gitu loh, nggak ada yang benar karena mereka juga kayak nggak bisa introspeksi diri dan dua-duanya emang ya bisa diartikan salah seperti itu. Jadi ketika kita harus memihak salah satu orang, maka pihaklah kebenarannya, pilihlah yang benar seperti itu. Oke. Banjur ing kaping pungkasan ana wujud pawarta. Wujud pawarta ingkang kaping pisanan yaiku lesan. Bisa dicawisake saka sapa wae utawa dicawisake langsung saka sing mangerteni pawarta, kayata anak marang bapak. Oke, jadi wujud dari berita ya atau wujud dari pawarta itu yang pertama adalah lisan. Lisan ya, berarti kita itu menyampaikan secara lisan, secara misalnya kayak tatap muka dari orang yang mengerti berita tersebut. Jadi misalnya Bu Yuki ngomong ke anak-anak kelas 10 misalnya jurusan A. Bu Yuki tuh ngomong, di kelas 11 itu ada loh siswa yang berprestasi di bidang misalnya tembang mocopat seperti itu, dan anak tersebut ini udah mencapai tahap nasional, finalnya. Kemudian Bu Yuki itu memberitakan itu kepada teman-teman anak-anak kelas 10 jurusan A tersebut. Nah, itu melalui lisan ya, berita yang melalui lisan langsung dari orang yang mengerti berita tersebut. Seperti itu. Oke, banjur kang kaping loro ana cetak ya. Bisa awujud kalawarti utawa ariwarti. Tuladhane kalawarti Joko Lodang, kalawarti panjebar semangat lan sapiturute. Jadi wujud dari pawarta atau wujud dari berita yang kedua itu adalah melalui media cetak. Bisa berwujud kalawarti dan juga ariwarti, bisa berwujud melalui koran atau majalah. Biasanya kalau berita-berita yang ada di majalah atau koran itu biasanya majalahnya itu kayak majalah Panjebar Semangat, majalah Joyoboyo. Nah, di situ itu banyak banget ya cerita-cerita atau berita-berita yang penting, yang wigati gitu, yang misalnya kayak kota ini berhasil menyabet juara ini, kemudian kota ini tuh terkenal sebagai kota yang bersih, seperti itu. Biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Oke, yang kaping telu ana siaran. Wujudnya padha liwat lisan nanging mbutuhake media kanggo nyawisake pawarta kasebut. Tuladhane pawarta basa Jawa Jogja TV. Oke. Jadi wujud pawarta atau wujud dari berita yang ketiga itu adalah melalui siaran. Oke, siaran ya, tahu ya. Anak-anak ya, tahu ya siaran. Kalau bentuk siaran itu sama dengan lisan ya. Dia kayak diberitakan melalui kita itu bercakap-cakap. Tapi kalau siaran itu butuh media seperti televisi,
kita mengetahui berita tersebut dari televisi, dari radio, seperti itu. Bisa televisi, bisa radio. Tuladhane pawarta basa Jawa Jogja TV, biasanya di TV-TV, atau biasanya kalau di Jawa Timur itu channel-channel Jawa Timur itu ada JTV, itu biasanya memberitakan tentang pojok kampung, dan itu emang bener-bener beritanya itu berbahasa Jawa. Jadi presenternya itu kita berbahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa ngoko atau kromo atau bisa kombinasi seperti itu. Oke, ingkang kaping pungkasan, wujud pawarta utawa wujud berita yaiku saka internet. Berita basa Jawa sing dicawisake lewat media internet lan awujud website utawa blog. Tuladhane cerita wayang, pawarta basa Jawa lan sapiturute. Oke, jadi wujud berita atau wujud dari pawarta itu bisa melalui internet. Biasanya di internet itu ada di blog ataupun website gitu. Nah, biasanya itu menceritakan tentang cerita wayang, misalnya cerita wayang seri berapa, cerita wayang kemudian bertema apa, seperti itu. Oke, matur nuwun. Nah, wonten ing mriki wonten gladen utawa latihan soal. Pitakonan ingkang kaping pisanan yaiku ana apa wae satemene sing diarani pawarta. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan pawarta itu? Oke. Ingkang kaping loro, tulisna wujude pawarta cetak. Oke, berarti tuliskan wujud dari berita yang dicetak itu apa aja gitu. Maksudnya wujud dari berita cetak itu apa aja, di mana aja. Oke. Banjur yang kaping telu, ing ngendi bisa nemokake pawarta basa Jawa. Jadi di mana kalian itu menemukan berita bahasa Jawa? Sebutkan semua ya kalau bisa ya anak-anak ya. Banjur ing kaping papat, jlentrehno apa manfaat maca pawarta basa Jawa. Jadi yang keempat itu kalian harus menjelaskan apa sih sebenarnya kita itu membaca pawarta basa Jawa, kita membaca berita bahasa Jawa itu sebenarnya untuk apa? Manfaatnya itu untuk apa? Oke. Mangke jawaban bisa diserat utawa ditulis wonten ing buku tulis khusus basa Jawa lan dikempalake wonten ing Google Classroom. Oke. Matur nuwun. Cekap semanten pasinaon wonten ing dinten menika, menawi wonten pitakonan bisa langsung hubungi email kula. Oke, mugi-mugi napa kemawon ingkang kita sinaoni wonten ing dinten menika saged migunani tumrap kula kaliyan panjenengan sedaya. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.